Ya, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah, amin. Kali ini saya akan membahas satu pertanyaan lagi dari sahabat subrek saya. Katanya, Bang, gimana sih kita mengatasi rasa ketakutan kita gitu. Jadi kalau menurut saya ketakutan, rasa takut, rasa sedih, rasa gembira, dan rasa keberanian, yaitu semuanya sih anugerah dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan menciptakan rasa takut, rasa sedih, rasa gembira, rasa berani. Itu semuanya ada manfaatnya dan ada pesan tertentu di dalam situ gitu. Nah, kenapa sih Tuhan menciptakan rasa takut? Mungkin agar kita tidak terlalu berani banget. Ada masalah kecil gini. Kalau kita berani lawan begini. Dan biasanya orang yang tidak punya rasa takut tuh cepat mati, bener nggak? Iya, jadi orang yang tidak punya rasa takut tuh biasanya cepat mati gitu. Itu menurut saya ya, menurut saya. Nah, makanya Allah menciptakan rasa takut, dan itu nanti kita balancekan dengan pikiran kita gitu. Nah, begini, ada tiga, biasanya orang menyelesaikan masalah itu dengan tiga cara. Yang pertama, ketika dia ada masalah dan masalahnya itu besar, misalkan cukup besar, dan dia takut, dia ada tiga pilihan nih. Satu, yang pertama, lari sejauh mungkin, menghindari masalah dan lupakan. Itu biasanya sifat reptil yang kayak begitu. Kenapa? Ya karena masalah tidak akan beres dengan lari gitu. Itu sifat binatang. Yang kedua, hadapi, lawan, taklukan atau binasakan. Itu juga sifat binatang. Kenapa? Karena masalah, kalau misalkan kita ada masalah dengan si A, contoh, kita selesaikan, kita lawan, kita berantem dengan dia, meninggal dia, kita menang, tetap aja masalahnya nggak bakalan beres, malah tambah runyem. Itu juga sifat binatang. Binatang kan gitu. Kalau dia takut, dia lari sejauh mungkin. Kalau dia berani, dia lawan sampai mati. Ini itu sifat binatang. Makanya kita jangan ke satu, kedua itu. Kemana kita? Kita sebagai manusia dibekali otak atau akal ya. Ya gunainlah akal kita. Kita sebagai manusia itu kolaborasiin antara rasa berani, rasa takut kita, perasaan juga dengan logika gitu. Kenapa? Oh, kita takut ngadepin orang itu begini. Ya kita bawa orang yang ngerti, yang bisa untuk menghalangi atau melerai gitu. Jadi nanti itu ketemu titik temunya, kita musyawarahin, kita segalain. Dengan misalkan lu takut kita ngadepin orang itu, ya kita bawa polisi. Kenapa? Toh kita bawa polisi juga bukan dalam artian polisi itu untuk memenjarakan dia atau enggak gimana. Itu hanya untuk penengah. Jadi kita sebagai manusia ya gunakan otak kita. Jangan seperti binatang, takut ya lari sejauh mungkin meninggalkan masalah, berani ya lawan sampai mati, tetap aja masalahnya nggak beres. Itu kan kita sebagai manusia tuh ya harus inilah. Jadi itu ya tiga cara biasanya orang melakukan atau menghadapi ketakutan. Dan yang paling penting, kita jangan berasumsi dulu. Karena kenapa? Asumsi pikiran kita itu akan menular ke ucapan dan mendorong untuk melakukan gitu. Jadi kita belum apa-apa, pikiran kita sudah di sana. Contoh, kita besok dipanggil sama kepala sekolah karena melakukan kesalahan, atau dipanggil sama rektor kampus karena gimana, ada kasus gimana, malamnya kita sudah kepikiran. Aduh, besok begini. Asumsi kita besok gimana, asumsi kita sudah begini. Separuh dari kekuatan kita itu sudah hilang. Percaya ke saya, separuh kekuatan kita sudah hilang. Kenapa? Karena rasa takut itu mengikis energi, tenaga kita, juga dia mengikis mental. Jadi udah biasa aja. Oh ya, besok saya mau ketemu dengan kepala sekolah. Ya udah biasa aja gitu, nggak usah takut begini. Jadi
usahakan sifat biasa aja dan berpikir positive thinking. Itu sih saran saya. Pokoknya jangan berasumsi yang enggak. Kenapa? Karena biasanya orang yang takut itu karena berasumsi yang enggak. Udah hadepin aja, udah biasa aja gitu. Gue mau ngadepin ini, takut, gue takutnya diginiin, takutnya. Biasa aja udah, biasa aja hadapin begini. Nah itu saran saya yang biasa saya lakuin ketika saya menghadapi ketakutan. Dan tadi 3 cara menghadapi ketakutan itu jangan sampai kita ambil cara yang ke-1, yang kedua, karena itu cara binatang ya. Kita ambil jalan yang ketiga, cara yang ketiga, yaitu cara manusia gitu kalau menurut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.